Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Jadi, mari kita melanjutkan pembahasan kitab Ihya Ulumuddin bab Adabul Aql ya. Dan sekarang kita sudah masuk ke inti pembahasan ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidi salihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babu al-awwalu fi ma la budda lil munfaridi minhu. Ini adalah bab pertama yang menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang makan sendiri ya. Wa huwa salah satu aqsamin, qismun qablal aqli wa qismun ma'al aqli wa qismun ba'dal faraghi minhu. Ada 3 bagian. Pertama, ketika sebelum makan, kemudian saat makan, kemudian setelah makan. Ya. Al-qismu al-awwalu fil adabi allati tataqaddamu alal aqli. Wahiyya sab'atun. Nah, bagian yang pertama menjelaskan tata krama yang harus dilakukan terlebih dahulu ya sebelum makan, dan ini ada 7. Al-awwalu ayyakuna at-ta'amu ba'da kaunihi halalan fi nafsihi thayyiban fi jihati maksabihi muwafiqan lis-sunnati wal wara'i. Pertama, makanannya itu seharusnya yes, wajib ya, enggak sebaiknya, tapi harus berupa makanan yang halal secara zatnya, kemudian makanan tersebut juga diperoleh dengan cara yang halal, serta makanan tersebut itu sesuai dengan sunnah dan sifat wirai. Lam yuktasab bisa babin makruhin fi syar'i wala bihukmi hawa wa mudahanatin fid dini ala ma sayati fi ma'na thayyibi al-mutlaqi fi kitabil halali wal harami. Nah, makanan tersebut itu tidak diperoleh dengan sebab makruh secara syariat, serta diperoleh tidak dengan hukum hawa nafsu dan mudahanah itu menjual agama ya, fitini di dalam agama, berdasarkan penjelasan yang akan dijelaskan pada makna baik yang semestinya at-thayyib al-mutlaq, makna baik yang mutlak di dalam kitab halal haram ya. Ini kan masih kitab adab akal, masih belum menjelaskan kitab halal haram ya. Jadi di kitab selanjutnya atau di bab selanjutnya, tidak dibahas di bab ini ya. Wa qad amarallahu ta'ala bi aqli thayyibi wa huwa al-halalu wa qaddama an-nahya 'anil aqli bil batili 'alal qatli tafhiman li amril harami wa ta'liman li barakatil halali. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan ya kepada kita semua ya untuk makan makanan yang baik, yaitu makanan yang halal. Nah, tapi di sini Allah itu mendahulukan larangan untuk tidak makan dengan cara yang batil alal qatli, di atas pembunuhan. Maksudnya itu mungkin dengan cara pembunuhan ya, dalam rangka untuk mengagungkan urusan haram ini. Maksudnya itu tidak meremehkan ya, tidak diremehkan. Makanya itu untuk larangan dari makan makanan yang haram atau dengan cara yang batil itu didahulukan ya, supaya kita itu tidak meremehkan, serta untuk mengagungkan keberkahan halal. Faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil al-ayah ya. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum. Nah, ini kan nahi kan, janganlah kalian semua itu makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Al-ayah. Fal aslu fit ta'ami kaunuhu thayyiban wa huwa minal faraidi wa usulid dini. Nah, pada dasarnya makanan itu semestinya itu harus berupa makanan yang baik, karena makanan yang baik itu termasuk hal yang fardu serta pondasi agama. Nah, itu untuk nomor yang pertama ya, yang diperhatikan sebelum seseorang itu makan. Jadi perhatikan dulu makanannya, ini halal atau haram, kemudian cara mendapatkannya itu baik atau salah, kemudian makanan ini itu sesuai dengan sunnah dan sifat wirai atau tidak gitu.
Nah, kemudian yang kedua, wasani ghuslul yadi. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u qabla ta'ami yunfi al-faqra wa ba'dahu yunfi al-lamam wa fi riwayatin yunfi al-faqra qabla ta'ami wa ba'dahu. Nomor dua adalah membasuh tangan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wudu di sini itu maksudnya itu membasuh tangan ya, bukan wudu membasuh wajah ya, di awal niat dulu kan, niat kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan enggak, tapi cukup membasuh tangan sebelum makan itu bisa menghilangkan kefakiran, kemudian membasuh tangan setelah makan itu bisa menghilangkan lamam atau stres ya, di sini artinya dari ustadz saya. Nah, di suatu riwayat lain itu redaksinya bahwa membasuh tangan sebelum makan itu bisa menghilangkan kefakiran ya, baik sebelum makan atau setelah makan, di redaksi yang lain. Wa li anna yada la tahlu an lausin fi ta'atil a'mali fa ghusluha aqrabu ila nadafati wan nazahati wa li anna al-aqla bi qasdil isti'anati ala dini ibadatun fa huwa jadirun bi ayyuqaddama alaihi ma yajri minhu majra taharati min as-sholati. Nah, kenapa kok membasuh tangan itu dianjurkan? Dikarenakan tangan ini kan pasti tidak sepi dari yang namanya kotoran setelah kita melakukan aktivitas ya, sehingga membasuh tangan itu bisa mendekatkan kepada kebersihan ya dan keindahan. Nah, dikarenakan makan dengan tujuan untuk mencari kekuatan untuk melaksanakan agama itu termasuk ibadah, maka makan itu layak kalau misalkan didahului dengan aktivitas yang berlaku pada makan tersebut sebagaimana yang berlaku pada sholat, yaitu toharoh dulu sebelum sholat ya, toharoh dulu sebelum sholat, begitu juga membasuh tangan dulu sebelum makan ya. Itu untuk yang kedua. Kemudian yang perlu diperhatikan yang nomor tiga, asalisu ayyudoa at-ta'amu ala sufrati al-maudu'ati alal ardi fahuwa aqrabu ila fi'li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min raf'ihi alal ma'idati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi ta'amin wada'ahu alal ardi fahada aqrabu ila tawaddu'i. Nomor tiga, makanan tersebut itu diletakkan di atas sufrah. Sufrah itu kalau ustadz saya ngasih makna itu nampan ya, nampan yang diletakkan di atas tanah, bukan diletakkan di atas meja ya, di atas tanah ya, maksudnya itu nampan di atas tanah gitu. Nah, karena ini lebih dekat kepada perilaku Rasulullah SAW dibandingkan meletakkan makanan tersebut di atas meja makan atau mengangkat makanan tersebut di atas meja makan. Jadi pernah Rasulullah SAW ketika beliau dikasih makanan, beliau itu meletakkannya di atas tanah. Ya pasti dikasih lemek ya, dikasih penghalang supaya tidak kena tanah langsung ya, gitu. Karena ini lebih dekat kepada sifat tawadhu ya. Fa illam yakun fa ala sufrati fa innaha tudkirus safara wa yatadakkaru minas safari safarul akhirati wa hajatahu ila zati taqwa. Nah, manakala tidak dilakukan demikian, maksudnya itu tidak langsung di atas tanah ya, maka di atas nampan ya, meskipun nampan itu bentuknya itu agak mirip dengan piring ya, tapi nampan itu kan masih sedikit agak los ya, agak los bahasa Jawanya kayak gitu. Karena sufroh atau nampan tadi itu bisa mengingatkan kepada safar, sufroh safar, mengingatkan kepada perjalanan. Nah, kemudian dari perjalanan tersebut itu ingat kepada safarul akhirah, perjalanan akhirat, serta kebutuhan perjalanan menuju akhirat tersebut, yaitu bekal ketakwaan ya. Wa qala Anas bin Malik rahimahullahu ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukurujah kila fa ala madza kuntum ta'kuluna qala ala sufari ya. Sayyidina Anas bin Malik rahimahullahu itu beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak makan di atas piring serta tidak makan di dalam sukurujah. Sukurujah itu apa ya? Saya kok lupa artinya. Kayak semacam gentong, gitu. Kayak semacam gentong. Gitu. Pokok tidak di atas sebuah wadah ya.
Nah, kemudian dikatakan, terus kalian itu makan di atas apa? Nah, Sayyidina Anas bin Malik menjawab, kami makan di atas nampan, atau ya nampan ya, di atas sufar, jamak dari sufrah ya. Wakila arbaun uhdisat ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al mawaitu wal manakhilu wal usnanu wasyab'u. Dikatakan ada 4 peristiwa yang merupakan itu, intinya itu bid'ah ya, yang dibuat-buat setelah zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yaitu al mawaid, meja makan atau prasmanan. Kalau Ustadz saya maknanya itu prasmanan ya, pokok makanan dikatakan di atas meja semua gitu. Tuh. Kemudian yang kedua itu manakhil, itu Ustadz saya memaknai gilingan tepung atau sesuatu yang bisa membuat makanan tersebut itu menjadi kecil-kecil atau membuat makanan itu apa ya, mengeluarkan sari-sarinya ya, mungkin seperti itu ya. Kemudian yang ketiga usnan. Usnan ini Ustadz saya memaknai ini sabun, atau yang lebih modernnya itu antiseptik ya, pembersih tangan antiseptik. Kemudian yang keempat adalah kenyang. Nah, kalau kenyang ini di zaman Rasulullah itu tidak ada, kalau makan ya sebelum kenyang gitu, nggak sampai kenyang. Wa alam anna wa ingkulna al aqlu ala sufrati aula falasna naqulu al aqlu ala ma'idati manhiyun anhu nahya karahatin aw tahrimin id lam yasbut fihi nahyun wa ma yuqalu min annahu ibtida'a min annahu ibtada'a ya, atau kalau di sini harokatnya itu ibtida'a ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falaisa kullu ma ubdi'a manhiyan. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya kami itu berpendapat bahwa makan di atas nampan itu lebih utama. Ya, kami mengatakan begitu. Kami tidak mengatakan kalau makan di atas meja atau prasmanan itu dilarang dengan larangan makruh atau tahrim, itu tidak mengatakan demikian, karena nyatanya itu memang tidak ada dalil yang menjelaskan larangan tersebut ya. Nah, kemudian dalil yang menyatakan bahwa hal tersebut itu merupakan bid'ah yang muncul setelah zaman Rasulullah SAW, maka tidak semua hal yang menjadi bid'ah itu dilarang, tidak ya gitu. Balil manhiyu anhu bid'atun tudadu sunnatan sabitatan wa tarfa'u amran minasyar'i ma'a baqa'i illatihi. Balil ibtida'u qad yajibu fi ba'dil ahwali idza taghayyaratil asbabu wa laysa fil ma'idati illa raf'ut ta'ami 'anil ardi li taysiril aqli wa amsalu dzalika mimma la karahata fihi. Akan tetapi larangan yang dimaksud adalah bid'ah yang menentang sunnah-sunnah yang sudah ada ya, serta menghilangkan urusan syariat disertai menyertakan tetapnya alasan. Jadi alasan ini dibuat alasan-alasan, sedangkan untuk yang dalil syar'i itu dihilangkan. Nah, itu yang tidak boleh ya, seperti itu. Akan tetapi di sini beberapa kasus bid'ah itu terkadang itu harus diterapkan di sebagian kondisi manakala penyebabnya itu berubah ya. Nah, untuk tujuan makan di atas meja itu kan tujuannya untuk mengangkat makanan dari tanah supaya mudah dikonsumsi. Nah, jadi untuk hal seperti itu boleh, karena alasannya itu untuk mempermudah makan. Ini tidak bertentangan dengan syariat ya. Serta contoh-contoh lain yang sama dengan hal tersebut yang tidak dilarang atau tidak dimakruhkan ya. Wal arba'u allati ujmi'a 'alaiha annaha mubtadi'atun laisat mutasawiyatan li annal usnana hasanun lima fihi minan nadhafati fa innal ghusla mustahabun lin nadhafati wal usnanu atammu fit tandifi wa kanu la yastamilunahu li annahu rubbama kana la yu'tadu indahum aw la yatayassaru ya. Nah, 4 hal tadi yang menjadi bid'ah itu tidak sama ya. Pertama, yang urusan sabun atau antiseptik tadi itu baik, karena tujuannya itu kan untuk sterilisasi, untuk tujuan kebersihan ya. Nah,
Membasuh dengan intinya membasuh itu kan dianjurkan untuk urusan kebersihan. Nah, untuk antiseptik atau sabun tadi itu lebih menyempurnakan kebersihan. Nah, kemudian zaman sahabat itu memang tidak memakai usnan atau antiseptik. Antiseptik zaman dulu itu mungkin seperti apa saya nggak tahu ya. Nah, karena bisa saja mereka itu tidak terbiasa menggunakan antiseptik ya, atau tidak mudah mendapatkan antiseptik tersebut ya. Au kanu masghulina bi umurin ahamma minal mubalaghati fin nadhafati faqad kanu la gosala yaghsilu faqad kanu la yaghsilunal yada aidan wa kanat manadiluhum akhmaso aqdamihim wa dzalika la yamna'u qaunal ghusli mustahabban. Atau para sahabat tadi itu kok tidak menggunakan antiseptik karena mereka itu lebih sibuk dengan urusan yang lebih penting daripada mubalanggoh finandofah, menyangatkan diri dalam urusan kebersihan tangan. Itu nggak mau. Intinya kalau bersih ya bersih saja, nggak usah yang terlalu lebih ya. Bahkan di sini ada keterangan sehingga mereka itu tidak membasuh tangan mereka juga. Dan sapu tangan mereka itu ahmas. Ahmas ini saya cari di kamus itu masih belum ketemu. Kalau di Munawir saya belum tahu ya, saya belum ngecek. Tapi kalau di Al-Ma'ani itu nggak ada. Mungkin maksudnya itu mereka itu cukup mengusap telapak tangan mereka itu menggunakan sapu tangan mereka, tidak menggunakan air ya. Gitu. Akan tetapi hal tersebut itu tidak mencegah bahwa keberadaan membasuh itu tetap dianjurkan ya. Wa amal munkhulu, di sini harokatnya itu munkhul ya. Wa amal munkhulu fal maqsudu minhu tatyibut ta'ami wa danika mubahun ma lam yantahi ila tana'umi al mufriti ya. Adapun untuk munkhul, gilingan tepung atau alat yang bisa membuat makanan itu mengeluarkan sari-sarinya, yang dimaksud di sini adalah tatyibut ta'am, membaguskan makanan. Hal itu mubah selama tidak tujuannya itu tidak untuk enak-enakan yang sangat. Ini arti Indonesianya agak bingung saya. Pokoknya arti apa adanya seperti itu ya. Kemudian wa amal ma'idatu fataisirun lil aqli wa huwa aidan mubahun ma lam yantahi ilal kibri wat ta'adumi. Adapun untuk meja makan itu tujuannya untuk mempermudah makan. Ini juga mubah selama tujuannya itu tidak untuk sombong-sombongan dan agung-agungan. Wa amma syab'u fa huwa asyaddu hadhil arba'ati fa innahu yad'u ila tahyijis syahwati wa tahrikil adwa'i fil badani. Nah, untuk yang kenyang ya, ini adalah perkara yang paling parah dari 4 hal tadi, karena kenyang itu bisa menyebabkan nafsu itu semakin liar atau semakin bangkit, serta bisa memunculkan penyakit di dalam badan. Faltudrikit tafriqata baina hadhil mubtada'ati. Nah, hendaknya kamu tahu mengenai perbedaan di antara 4 hal yang menjadi bid'ah ini. Nah, itu untuk hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum seseorang itu makan, dan ini masih 3 hal, dan insya Allah untuk bagian 4, 5, 6 akan kita lanjutkan insya Allah di video berikutnya. Untuk menyingkat durasi video saya cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan ketemu lagi insya Allah di video berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.